Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan mengulas soal XEC. Ya, ini ICASH teman-teman. Ini di request salah satu viewers di channel ini. Dan ya, untuk informasi aja, ini adalah token yang mana dia adalah penggabungan daripada Bitcoin Cash ABC ya dengan Bitcoin, teman-teman. Jadi ada penggabungan lah bisa dibilang, hasil fork dari Bitcoin, BTC dan juga Bitcoin Cash, teman-teman. Dan dia menyebut diri mereka sebagai mata uang yang dirancang dan digunakan sebagai uang elektronik. eCash secara ketat bertujuan untuk menjadi sarana transaksi yang digunakan untuk membayar barang dan juga jasa. Oke, siapa pendirinya? Pendirinya yang utama itu namanya Amaury Seket. Ya, merupakan pengembang utama Bitcoin Cash, melakukan fork blockchain tersebut untuk membentuk pendahuluan eCash. Pendahulu eCash. Dan itulah. Jadi kalau kita lihat sendiri dari supply-nya so far sangat banyak, 1, 2, 3, 4, sekitar 19,21 triliun token ya untuk supply-nya, dan sudah berhasil dibikin sekitar 92%, teman-teman. Lalu ya, ini data dari Etherscan, kayaknya salah. Coba kita cek dia di sini. Kita nggak dapat alamat wallet ya. Terus kita bisa cek aja di sini info lebih lanjutnya. Tidak ada project. Mereka nggak punya Twitter sepertinya, nggak ada Twitter, nggak ada medsos. Jadi ya, event ini sepertinya event token yang terbengkalai ya. Berita, oh iCash punya Twitter guys. Ini bank transfer fee. Ini 1 jam yang lalu mereka update ya. Mereka udah bekerja sama dengan beberapa bank sepertinya, dan ya sekarang udah lebih murah untuk fee transfernya. Jadi kurang lebih itu announcementnya. Terus berita yang lain, masih tetap aktif ya proyeknya. Lalu gimana untuk korelasi sama pergerakan dari harga? Kalau dari harga, menurut aku pribadi ini sangat tidak menarik, guys. ICASH ini turun sangat-sangat ekstrim. Bahkan ketika market bull run, ya harganya cenderung masih turun ya. Jadi kalau kita lihat sendiri, ICASH ini udah turun sangat dalam. Kalau dari all time high-nya, kita bisa tarik dari sini, turun ke bawah, penurunan sudah pernah terjadi sekitar 94,5%, penurunan yang sangat-sangat signifikan. Dan saat ini posisi dari harga ICASH ini cukup terreject sepertinya di level resistance yang terbentuk dari EMA 200. EMA 200 itu yang garis biru ini beberapa kali udah menahan pergerakan dari ICASH ya. Dan so far saat ini belum berhasil dijebol. Teman-teman, saat ini volume perdagangan ICASH masih cenderung agak tinggi ya. Dalam beberapa hari terakhir ini udah mengalami relief rally ya, naik sekitar 86%, tinggi ya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati karena meskipun demikian ICASH ini dia punya beberapa kebiasaan buruk, yaitu dropnya sangat-sangat signifikan. Bahkan ketika teman-teman tidak beruntung, misalkan teman-teman cicil, teman-teman beli di harga pucuk kayak gini, dia itu buat kembali recover itu sulit banget, teman-teman. Justru harganya malah semakin turun. Nah, token-token dengan pergerakan yang downtrend seperti ini itu biasanya saya pribadi hindari buat trading. Kenapa? Karena itu cara cepat buat menjadi miskin. Ya, jadi hati-hati sama token yang punya trend down seperti ini. Terutama kalau volume perdagangannya semakin hari semakin turun. Kalau kita lihat dari segi volume, itu pergerakannya cenderung kecil. Kadang tinggi, kalau lagi tinggi banget ya tinggi banget, kadang lebih seringnya kecil. Artinya adalah volume yang tidak berkesinambungan, volume yang tidak berkelanjutan. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman bagi teman-teman yang niatnya buat invest long term. Ya, kita jujur aja, trading kita butuh yang namanya volume. Volume akan berkorelasi sama pergerakan harga. Jadi kalau kita lihat volumenya kecil seperti ini,
Buat yang mau invest, saran aku mending cari token yang lebih baik lagi. Cari ya token-token yang menarik lah. Ethereum, Bitcoin, Cardano, XRP, itu kan banyak tuh. Tapi kalau teman-teman yang mau trading, mau spekulasi, wah ini bisa banget. Teman-teman bisa cuan banyak, bisa rugi banyak juga. Tapi ya manajemen yang paling penting. Kalau dari level sekarang kita melihatnya dia udah reject di level resistance, artinya adalah koreksi bisa terjadi dulu sama Zcash. Dan untuk target kita akan coba lihat dia dengan Fibonacci. Nah, Zcash saat ini lagi berada turun, bergerak turun ke Fibo 61,8. Artinya adalah di level saat ini ya kita expect kalau bakalan ada rejection di sini. Ya, di sini ada sebuah pantulan ya, atau harganya ditahan lah, kita expect di kisaran 0,04 kali 3621. Itu level yang harus teman-teman pantau untuk saat ini. Let's say Zcash bisa bertahan di level tersebut, maka target selanjutnya ya dia bisa rebound kecil-kecilan lah. Menurutku nggak bakalan tinggi reboundnya, mungkin akan sedikit naik, tapi at the end dia mungkin akan berpeluang buat turun lagi teman-teman. Nah, dari indikator token menunjukkan ini ada akumulasi, ada mungkin manipulasi ya daripada market. Kenapa demikian? Karena cenderung smart money-nya itu lagi besar, lagi kecil. Jadi dia nggak cukup konsisten nih. Sepertinya akan ada posisi exit yang akan terjadi pada market maker yang di Zcash ini. Terus untuk posisi sekarang yang udah terlalu ekstrim, kita akan pakai indikator lain, RSI. Ini sudah menunjukkan level jenuh ya, jenuh beli, which is artinya ya kita mungkin akan melihat terjadi koreksi dulu uh, untuk ICASH ini, tapi koreksi yang terjadi mungkin masih koreksi wajar, belum dump yang cukup parah. Tapi apapun itu bisa aja terjadi ya. Tapi yang paling kita lihat untuk sekarang sepertinya masih bakal koreksi wajar, kemungkinan masih bakal tetap stabil lah untuk harganya. Nah, untuk pertimbangan lain hari ini altcoin sedikit naik. Kenapa demikian? BTC dominance-nya ternyata mengalami tren penurunan. Kalau kita lihat dari pergerakan Cardano, so far so good. Terus Koti sedikit koreksi ya. Kalau kita lihat juga dari Bitcoin, mana Bitcoin? Nah, ini Bitcoin dia menguat, guys. Menguat. Terus Ethereum juga menguat, sama ICASH justru sedikit turun. Sedikit turun ya, 0,16%. Jadi dia cenderung bergerak agak-agak lemah daripada Bitcoin dan juga altcoin yang lain. Jadi itu yang bisa jadikan teman-teman pertimbangan. Jadi gitu aja buat pembahasan ICASH. Buat long term mending dihindari, cari token yang lebih baik, cari project-project yang lebih menjanjikan ya. Kalau ini buat spekulasi ya oke lah, teman-teman mau masuk di harga sekarang, teman-teman short, atau teman-teman mau tunggu harganya rendah bisa di harga mana, bisa teman-teman perhatikan di level yang tadi di 0,04 kali 35 itu mungkin menarik buat teman-teman kalau teman-teman ada yang mau ambil barang, karena level tersebut adalah level support di sini ya. Di 0,04 kali 35 itu menarik. Terus di level yang kedua di sini juga menarik di 0,04 kali 300 ya. Itu juga menarik buat teman-teman ambil buat akumulasi atau buat spekulasi jangka pendek. Jadi gitu aja pembahasan ICASH. Dari segi news nggak terlalu gimana-gimana, dari segi pergerakan harga cenderung turun ya. Ya gitu deh. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.